Penyebab hepatitis ini adalah vaksin. Ada kelompok orang yang ingin menjual vaksin ke Indonesia. Kacau kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Maki Jamzami. Hari ini kita akan coba untuk membahas terkait dengan hepatitis ya. Sebagaimana kita ketahui, saat bulan April banyak sekali kasus hepatitis yang belum diketahui. Ya, ada di beberapa negara dan menyebar semakin banyak. Salah satunya yang paling banyak adalah di Inggris. Hepatitis dengan penyebab yang belum diketahui ini menjadi misteri di berbagai pihak, terutama di kalangan dokter-dokter ya. Kalau kita pelajari apa itu hepatitis. Hepatitis ini adalah radang hati ya yang bisa menyebabkan seseorang mempunyai beberapa gejala seperti muntah, muka kekuning-kuningan, lemas, ya, gangguan pencernaan dan lain-lain. Pasti akan ada banyak gejala-gejala yang akan dirasakan oleh beberapa orang yang terkena hepatitis. Biasanya hepatitis penyebabnya ada disebabkan oleh virus. Salah satunya ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Namun biasanya di berbagai pemeriksaan kita menentukan ada penyebabnya, yaitu penyakit hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C, terutama di Indonesia ya. Namun baru-baru ini ditemukan penyakit hepatitis namun bukan dari beberapa virus yang tadi saya sebutkan ya. Oleh karena itu ada beberapa spekulasi yang bisa kita pahami ya, apakah penyebab hepatitis yang misterius ini ya. Dari beberapa penelitian ya, sebagian besar pasien yang terkena hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini, ada beberapa pasien yang ditemukan virus SARS-CoV ya, dari yaitu penyebab COVID itu sendiri. Ada juga beberapa pasien yang ditemukan virus adenovirus ya, sebagai salah satu yang diidentifikasi di dalam tubuhnya. Lalu apakah itu menjadi satu penyebab apakah hepatitis yang misterius ini menjadi penyebab karena COVID atau karena virus yang lain? Dari beberapa yang ditemukan, hampir sebagian besar penyebab penyakit virusnya karena jenis virus adenovirus. Nah, kita masuk ke dalam beberapa berita-berita yang sangat menarik yang terjadi di Indonesia. Kita melihat di sini ada apakah hepatitis ini juga disebabkan karena vaksin COVID, atau apakah hepatitis ini justru terjadi karena virus COVID itu sendiri ya. Ini menjadi satu pertanyaan atau berita yang pasti akan dijadikan konsumsi yang menarik di masyarakat, karena memang penyebab virus hepatitis ini juga
masih sedang diteliti. Namun ada beberapa perbedaan kalau semisalnya ada spekulasi penyebab hepatitis ini adalah vaksin. Saya akan coba menjelaskan terkait perbedaan vaksin dan hepatitis ini sendiri, ya. Yang pertama, terkait dengan vaksin. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya meningkatkan vaksin booster COVID, yang dimana kita sudah cukup melampaui target dari beberapa negara, ya, hampir lebih dari 40% untuk vaksin booster, dan saat ini masih terus berlanjut. Penyebab dari hepatitis ini sendiri sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan penyebabnya adalah karena vaksin, karena vaksin itu adalah virus yang tidak aktif yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang pembentukan terjadinya imunitas, ya, di dalam tubuh itu sendiri, di mana nanti imunitas ini akan sangat berguna untuk seseorang agar bisa mempunyai kekebalan atau daya tahan tubuh ketika virus COVID nanti akan masuk. Nah, apakah virus yang dilemahkan atau tidak diaktifkan ini bisa menyebabkan hepatitis? Belum ada bukti yang merujuk ke arah sana, ya. Sebagaimana kita ketahui, memang yang namanya virus yang tidak aktif tidak akan mampu menginfeksi tubuh kita, ya. Dan tentunya kalau kita pahami, persyaratan untuk vaksin juga akan sangat ketat, apalagi kalau untuk orang-orang yang tidak mempunyai kekebalan yang kuat, seperti orang-orang yang punya penyakit kanker atau penyakit kronis, ya, itu pasti akan sangat hati-hati sekali untuk divaksin. Sehingga pada dasarnya vaksin itu sendiri, ya, tidak menyebabkan terjadinya hepatitis, karena tujuan vaksin adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan adanya virus yang dilemahkan. Itu menjadi catatan, ya. Yang kedua adalah terkait dengan apakah COVID juga bisa menyebabkan hepatitis, gitu ya. Bahwasanya saat ini hampir sebagian besar kejadian hepatitis yang belum diketahui penyebabnya terjadi pada anak-anak yang ada di bawah umur atau range-nya di bawah 6 tahun, walaupun ada beberapa anak-anak yang di bawah 15 tahun yang terkena hepatitis ini. Beberapa anak-anak ini ada yang memang belum pernah terkena COVID, ada yang sudah terkena COVID, ada yang sudah divaksin, dan ada yang belum divaksin. Bagaimana kita ketahui, di Indonesia sendiri vaksin ini baru hanya belum ada vaksin yang di bawah 5 tahun, ya. Jadi masih di atas tersebut. Oleh karena itu, kita memang perlu mewaspadai, ya, bahwa hepatitis ini apakah akan menjadi besar atau tidak. Namun yang sudah dipastikan bahwa hampir sebagian besar penyakit hepatitis ini arahnya karena satu virus atau adenovirus, ya, di mana tidak berhubungan langsung dengan COVID, ya. Namun yang kita harus waspadai, apakah hepatitis ini bisa menular kepada anak-anak kita atau tidak. Itu yang mungkin menjadikan concern kita untuk bisa lebih waspada. Kita bisa mencegah hepatitis menular kepada anak kita dengan cara bagaimana kita melindungi anak-anak kita dengan menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan dengan sabun. Ya, karena apa? Karena mencuci tangan dengan sabun itu akan menghilangkan virus hepatitis itu sendiri. Dan dengan menggunakan masker itu akan mencegah kita terjadi interaksi atau langsung terhirup dalam saluran pernapasan, ya, di mana proses penularan ini juga bisa terjadi karena adanya interaksi secara langsung dengan penderita pasien. Kita menjaga anak-anak kita, lindungi
menggunakan masker, apalagi ketika berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai sedang sakit ya, batuk pilek, demam dan lain-lain. Dan bila kita punya anak yang sakit, tetap kita berikan edukasi agar dia selalu menutup mulutnya atau menggunakan masker ketika dia bersin dan batuk. Hal inilah yang saya rasa menjadi kunci atau menjadi fokus kita untuk pencegahan hepatitis ya. Kita jangan terlalu memfokuskan kepada apa yang sudah menjadi strategi dan berhasil, yaitu adanya vaksinasi COVID yang alhamdulillah saat ini terus membuat tren penurunan COVID sangat drastis sekali, dan saya rasa beberapa hal ini menjadi strategi yang dicontoh oleh negara-negara lain ya, bahwa strategi kita untuk booster dan selalu menggunakan 3M berhasil menurunkan angka COVID. Untuk masyarakat saat ini kita ketahui bahwa Omikron BA4 dan BA5 ya, salah satu varian dari Omikron sudah ada di Indonesia. Di beberapa negara juga mulai sudah ditemukan. Sementara beberapa strategi kita dari pemerintah juga termasuk bahwa sudah membuka ruang untuk bisa melepas masker di ruang terbuka. Namun kita harus pahami dan sadari bahwa menggunakan masker, mencuci tangan ini menjadi satu perilaku kita untuk mencegah atau melindungi diri kita. Sehingga apapun peraturan yang dikeluarkan pemerintah, kita tetap menjadikan fokus kepada diri kita untuk bisa menjaga, melindungi diri kita, keluarga dan lain-lain akan terjadinya penularan penyakit-penyakit apapun itu. Terutama untuk mencuci tangan ya, bahwa perilaku atau kebiasaan kita yang sudah melekat selama pandemi ini harapnya kita bisa selalu budayakan, biasakan ya, karena ini akan membantu kita menjaga kesehatan. Jangan lupa bahwa setiap orang mempunyai potensi penularan penyakit apapun itu, dan kita juga bisa menjaga kesehatan kita ya dengan beberapa strategi yang kita biasa lakukan di selama pandemi ini. Harapan jangan pernah putus dari informasi yang salah atau yang benar, itu harus jelas sekali. Kita harus pahami, bedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, untuk bisa selalu kita melihat, memeriksa apakah informasi yang kita terima ini benar atau salah. Bisa juga nanti konsultasi dengan saya di Instagram saya @makaimanar ya, dan beberapa hal ada di sini. Makai Manar, bisa DM, bisa follow. Semoga kita bisa selalu sehat selalu dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pandemi sudah beralih jadi endemi, yang tertular juga udah turun, karena memang sudah sebagian besar orang Indonesia divaksin, bahkan seluruh dunia juga sudah mulai divaksin. Ada isu baru. Isunya itu virus hepatitis yang menyerang anak-anak. Kejadiannya ada di Inggris, ada di beberapa negara Eropa. Di Indonesia juga ada sih. Ada 3 orang kalau nggak salah anak di Indonesia yang terkena virus hepatitis akut. Kacaunya, nah ini kacaunya nih. Katanya isu beredar, hoax beredar bahwa virus hepatitis akut ini akibat dari vaksin COVID-19. Kacau kan? Kacaunya kenapa?
Kacaunya karena nanti orang pada takut vaksin booster, padahal itu bukti sudah menunjukkan bahwa vaksin itu membantu banget dalam menangani pandemi COVID-19 dan sekarang berubah menjadi endemi. Orang-orang yang kena atau tertular COVID sekarang badannya ya biasa-biasa aja, kayak pilek-pilek biasa, nggak ada masalah yang terlalu serius yang mereka dapatin. Kenapa isu tentang vaksin itu beredar bahwa vaksin ini efek sampingnya adalah menyebabkan anak-anak terserang hepatitis akut? Karena memang di dunia ini banyak banget orang yang secara ideologis anti vaksin. Apalagi di Indonesia. Ada yang disangkutin sama agama, ada yang disangkutin sama kebebasan, ada yang disangkutin sama isu macam-macam. Gue nggak tahu tujuannya apa. Tapi yang jelas di Indonesia beberapa waktu lalu nih, ketika pemerintah mulai memvaksin anak-anak, itu ada isu. Kita harus lindungi anak-anak dari vaksinasi yang kehalalannya belum tentu terjamin. Isunya kencang, beberapa kali loh mereka demo di Departemen Kesehatan. Kayaknya sih ya, kayaknya memang mereka ingin menggagalkan program vaksinasi. Kenapa ingin digagalkan? Ya kalau seandainya bangsa ini banyak yang tertular, banyak yang kena penyakit COVID-19, itu kan artinya pemerintah harus keluarin duit banyak. Yang kedua, terjadi kekacauan publik. Orang-orang yang anti vaksin ini seringkali bawa-bawa nama agama, seringkali bawa-bawa ayat bahwa semua yang masuk ke dalam tubuh itu harus halal. Ya emang benar harus halal. Tetapi mereka juga nggak bisa buktikan bahwa vaksin ini ada unsur haramnya. Bahkan di luar negeri, di negara-negara Timur Tengah, itu sudah jelas ulama-ulama di sana memberikan stempel penggunaan vaksin COVID-19 itu sebagai jalan yang halal. Di Indonesia, MUI juga udah kasih stempel bahwa itu adalah jalan yang halal. Banyak sih isunya macam-macam. Bahkan ada isu. Nah ini isu nih. Ada isu vaksin-vaksin yang sudah kita ada sekarang ini kemudian diganggu dengan alasan kehalalannya lah. Kemudian diganggu dengan alasan bahwa ini menyebabkan terjangkit hepatitis. Karena ada orang atau ada kelompok orang yang ingin menjual vaksin ke Indonesia. Jadi mereka sudah produksi vaksin, mungkin dari luar negeri mau impor biar pemerintah Indonesia beli. Jadi vaksin-vaksin yang ada sekarang ini yang sudah dimiliki pemerintah Indonesia itu diganggu dengan isu berbagai macam isu. Isu halal vaksin sudah lewat, masyarakat nggak terlalu percaya dengan isu-isu kayak gitu. Sekarang digoyang lagi dengan isu bahwa vaksin penyebab hepatitis. Agar apa? Agar kemudian vaksin-vaksin yang ada sekarang ini nggak digunakan, lalu pemerintah dipaksa beli vaksin jenis baru ini. Vaksin COVID juga, ini ya dalam konteks persaingan perusahaan farmasi ya biasa-biasa aja. Bahwa ini persaingan bisnis, tetapi ya jangan gitu-gitu juga lah. Boleh, bisnis bersaing boleh. Wajar-wajar saja bersaing secara bisnis. Tetapi juga jangan ngerusak. Jangan juga berpersepsi atau membangun persepsi di masyarakat dengan berita-berita hoax, dengan berita-berita yang memang menyesatkan. Pemerintah-pemerintah di luar negeri, misalnya di Inggris atau di beberapa negara Eropa, sudah jelas-jelas mengatakan nggak ada hubungannya antara virus hepatitis B yang kemarin menyerang beberapa anak-anak di Eropa dengan dampak atau efek negatif vaksin COVID-19. Ini kayak jaka sembung bawa panci, nggak nyambung Cin gitu. Itu yang ingin gue sampaikan. Jadi sebetulnya gunain aja deh akal sehat lo. Udah terbukti dunia ini bahwa dengan adanya vaksinasi COVID-19, wabah COVID menurun drastis. Lo semua bisa lagi main ke mall, bioskop udah mulai buka, Dream Theater besok mau konser di Solo. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang COVID-nya udah menurun.
kita di ruang terbuka boleh nggak pakai masker, kemarin kata Pak Jokowi. Kenapa? Karena COVID-nya menurun. Apa yang menyebabkan COVID menurun? Ya selain kita jaga jarak, selain kita tetap menjaga kebersihan, cuci tangan, dan lain-lain, vaksinasi. Itu yang bikin COVID menurun. Atau yang bikin imun tubuh kita meningkat, sehingga serangan COVID kayak serangan flu biasa. Lo pilek-pilek sebentar doang, paling yang dibutuhkan tisu doang sama vitamin C. Lo tidur sebentar, besok COVID udah hilang karena kemampuan tubuh kita dalam melawan virus sudah mulai terbangun antibodi akibat vaksin itu. Jadi mari kita mikirinnya rasional. Jangan mau lo kejebak sama isu-isu murahan, apalagi modal hoax. Karena apa? Karena cuma dengan rasional hidup lo jauh lebih enak, lebih nyaman, lebih tentrem ketimbang lo percaya pada sesuatu yang gak ada dasarnya. Gue Eka Gun tadi. Makasih.